Iya betul nggak? Iya. Ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang sudah Bapak Ibu lakukan? Jadi kan kemampuan anak aja kita lihat mereka berbeda-beda ya. Ada yang kurang, ada yang pinter. Apa yang sudah kita lakukan untuk melayani kemampuan mereka yang berbeda itu? Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Menyesuaikan metode pembelajaran ya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat proses pembelajaran itu lebih mudah untuk murid dengan siswa yang beragam itu? Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Aku? Ya lanjut, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Bapak Ibu lakukan pada murid-murid yang mempunyai kemampuan berbeda itu? Ada ya. Nah jika ada, seperti perlakuan seperti apa? Perlakuan seperti apa? Kalau tidak kita bedakan perlakuan itu apa dampaknya terhadap murid kita? Perlakuan apa kira-kira Bu Poni tadi Joy? Khusus ya itu ya. Nah nanti kita akan dengan mengingat kembali apa yang kita alami di kelas, kita lanjutkan ke pengertiannya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar anak. Jadi dengan kemampuan yang berbeda-beda itu ternyata mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula. Nah di sini pembelajaran berdiferensiasi itu guru berusaha mengakomodasi kemampuan yang berbeda-beda tersebut. Nah ini ada miskonsepsinya. Terus bagaimana? Yang selama ini keliru tentang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara berbeda untuk mengajar 32 murid. Jadi muridnya ada 28 atau 32, terus kita mengajarnya 32 macam, dan seperti itu. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang, dan seperti itu. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semerawut, yang gurunya kemudian membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru lari ke sana, lari ke sini untuk membantu si A, untuk membantu si C dalam waktu bersamaan, gitu ya. Itu miskonsepsi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu adalah keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi orientasinya pada muridnya, butuhnya apa. Nah baru guru membuat serangkaian keputusan. Jadi itu bisa bermacam-macam tergantung kepada kebutuhan muridnya dan juga pada gurunya. Nah keputusan yang dibuat guru itu bisa dikaitkan dengan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga adalah manajemen kelas yang efektif. Jadi walaupun berdiferensiasi tapi manajemen kelasnya juga harus yang efektif. Metodenya fleksibel walaupun kegiatannya berbeda.
Yang keempat adalah penilaian berkelanjutan. Jadi guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan. Jadi itu masih berlanjut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, kebutuhan belajar itu apa? Apa saja kebutuhan belajar? Nah, ini ada 3, yaitu kesiapan belajar atau readiness murid. Kemudian yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Nah, kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Jadi ini perlu diingat kalau kesiapan belajar murid itu bukanlah tentang IQ, tapi lebih kepada informasi apa yang sudah diketahui murid atau pengetahuan apa dan keterampilan apa yang sudah dimiliki murid. Jadi dia sudah siapnya seberapa, kan? Ready-nya itu dia seberapa. Nah, tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan murid itu untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada pembelajaran. Jadi ketika kita tahu murid kita siapnya sampai sini, baru siapnya sampai sini, jadi kita bisa membuat atau memetakan tingkat kesulitan dari bahan pembelajaran kita. Jadi menyesuaikan kebutuhan murid. Yang kedua adalah minat murid. Jadi menurut Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat itu adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Jadi sesuai dengan minat murid. Ini loh, ternyata aku minatnya di sini, sekolah juga membantu. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran. Kemudian menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Juga meningkatkan motivasi siswa. Jadi ketika minatnya kita ketahui, maka motivasi siswa itu kita kaitkan, siswanya jajan. Nah, dia akan lebih menangkap, telinganya itu cepat sekali menangkap. Walaupun mungkin dia kayaknya anaknya sibuk, tapi telinganya itu bisa menangkap. Berarti terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.